Om Swastiastu, salam sejahtera, shalom, dan salam harmoni. Perkenalkan, nama saya Leonardo Francisco Sitanggang dengan NIM 221510107. Di sini saya akan mempresentasikan karya ilmiah yang termasuk jenis artikel dan dalam pengelompokannya adalah karya ilmiah penelitian. Saya akan mempresentasikan sistematika dan bagaimana karya ilmiah ini merumuskan masalah dan membuat tujuan penelitian dan manfaat penelitiannya. Oke, yang pertama sistematika diawali dengan abstrak. Abstrak adalah komponen penting dalam sebuah karya ilmiah. Biasanya terletak pada halaman awal, seperti pada karya ilmiah ini. Isinya adalah rangkuman dari penelitian yang dilakukan. Abstrak memberikan gambaran kepada pembaca mengenai isi karya tulis ilmiah secara ringkas. Intinya bisa dibilang seperti sebuah ringkasan isi dari karya ilmiah, karya tulis, yang ditunjukkan untuk membantu seorang pembaca agar dapat dengan mudah dan cepat untuk melihat tujuan dari penulisannya. Baik, selanjutnya adalah pendahuluan. Seperti yang dilihat pada karya ilmiah ini, pendahuluan itu cukup penting. Baik, selanjutnya adalah pendahuluan. Seperti yang kita lihat pada karya ilmiah Pajak, pendahuluan itu cukup penting. Karena pendahuluan adalah pengenalan mengenai sebuah permasalahan dengan penjelasan tentang latar belakang. Maka, mengapa permasalahan atau suatu keadaan diangkat dari pendahuluan yang baik dan jelas? Maka dapat diketahui ke arah mana suatu karya ilmiah ini dibuat. Bab pendahuluan biasanya berisi pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, manfaat penelitian, dan tujuan penelitian. Baik, selanjutnya adalah tinjauan pustaka. Seperti yang pada karya ilmiah ini terdapat ada 2.1, 2.1.1 sampai 2.5, yaitu ini merupakan ringkasan penelitian-penelitian sebelumnya tentang topik pada latar belakang sebelumnya yang pada bab pendahuluan. Biasanya tinjauan pustaka ini memang dibuat pada bagian berada di bab kedua dalam sebuah karya ilmiah. Terus selanjutnya adalah bagian ketiga yaitu kerangka konseptual. Nah, kerangka konseptual ini itu adalah kaitannya dari hubungan antara konsep satu dengan konsep yang lainnya dari masalah yang ingin diteliti. Terdapat datu 4 yang dilampirkan pada karya ilmiah yang saya review, yaitu kerangka konsep ini didapatkan dari konsep ilmu atau teori yang dipakai sebagai landasan penelitian. Tujuan kerangka konseptual itu merumuskan konsep yang mendasari penyusunan dan pengembangan SAP yang selanjutnya dapat disebut standar. Selanjutnya adalah bab metode penelitian. Pada dasarnya, metode penelitian ini menjelaskan rencana dan Selanjutnya adalah bab metode penelitian. Itu bab ini menjelaskan rencana dan prosedur penelitian yang dilakukan penulis untuk memperoleh jawaban yang sesuai dengan permasalahan atau tujuan penelitian pada bab 1 sebelumnya. Seperti karya ilmiah yang saya review ini menggunakan jenis penelitian tesis, yaitu penelitian kuantitatif, lalu menggunakan metode sumber data primer, dan terdapat juga pada karya ilmiah ini tuh menggunakan klasifikasi variabel dan definisi operasional variabel. Lalu selanjutnya bab keempat yaitu pembahasan hasil penelitian, yaitu bab ini adalah bab paling penting dan merupakan sebagai bisa disebut pemikiran asli peneliti untuk memberikan penjelasan dan interpretasi atas hasil penelitian yang telah dianalisis guna menjawab pertanyaan pada penelitiannya. Jadi kayak pembahasan hasil penelitian yang dibuat peneliti ini di dalam karya ilmiah ini merupakan temuannya itu
dituangkan pada bab ini, seperti hasil analisisnya menggunakan uji validitas, menguji tiap kuesioner, menggunakan kuesioner, dan dinilai, ada uji reliabilitas, uji asumsi klasik, uji normalisasi, dan pengujian ini menggunakan data yang telah didistribusi. Ada uji heterodas, ada uji autokorelasi, dan sebagainya. Dalam pembahasannya juga terdapatlah pengaruh kesadaran membayar pajak terhadap kemauan membayar pajak wajib pajak orang pribadi. Tadi dari pembahasan ini muncul pembahasan berikut yang tadi saya sebut, kemudian pengaruh pengetahuan dan pemahaman, pengaruh kualitas layanan terhadap kemauan membayar pajak wajib pajak. Oke, untuk selanjutnya, baik, yang ke-6 adalah kesimpulan dan saran. Jadi bab ini itu bagian penutup dari penelitian yang diteliti, di mana berisi dari penelitian yang telah dijabarkan dari bab sebelumnya. Muncullah kesimpulan dari si peneliti ini, dan si peneliti ini akan menjelaskan secara singkat mengenai hasil penelitian yang telah diteliti, seperti berdasarkan penelitian karya ilmiah ini itu terdapat kesadaran membayar pajak memang itu berpengaruh, dan ini ditujukan pada kota atau mohon. Pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan itu pun penting dan berpengaruh secara signifikan pada warga pribadi, pada orang pribadi di kota atau mohon, dan kualitas layanan berpengaruh tetapi tidak secara signifikan. Ini merupakan rumus masalah yang tadi dirumuskan pada bab pertama. Dan yang terakhir adalah daftar pustaka. Baik, daftar pustaka itu seperti ini. Jadi sebuah daftar yang berisi berbagai sumber bacaan untuk dijadikan dasar informasi dalam mengerjakan karya ilmiah, tugas karya ilmiah peneliti ini. Sumber yang informasi itu bisa diambil dari berasal berbagai media, contohnya buku, jurnal, artikel, internet, dan lainnya. Selanjutnya adalah bagaimana cara merumuskan masalah, tujuan, dan manfaat penelitiannya pada karya ilmiah ini. Oke, sebelum itu adalah pertama kita perlu tahu latar belakangnya terlebih dahulu karya ilmiah atau jenis artikel ini dibuat. Oke, sebelum itu karena saya hanya mereview rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian, jadi kita ke rumusan masalah terlebih dahulu, yaitu yang pertama, apakah kesadaran membayar pajak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak orang pribadi di kota atau mohon. Nah, di latar belakang ini terdapat pertama pembahasan perpajakan, merupakan salah satu kegiatan pemerintah, dan seterusnya. Nah, kesadaran membayar pajak ini berpengaruh apa tidak? Seperti yang terdapat pada latar belakang, itu terdapat pembahasan bahwa dengan kata lain, pada kalimat terakhir adalah tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi masih rendah. Lalu kesadaran wajib pajak dalam membayar kewajibannya merupakan hal penting dalam penarikan pajak tersebut. Suatu hal yang paling menentukan dalam keberhasilan pemungutan pajak adalah kemauan wajib pajak untuk membayar kewajiban pajaknya. Nah, kesadaran wajib pajak dalam membayar kewajibannya merupakan hal penting. Karena itu untuk rumusan masalah ini cukup krusial, yaitu cukup penting karena kesadaran membayar pajak itu sangat berpengaruh pada orang pribadi kota di termohon. Dari statistik pertama sudah terlihat statistiknya, yaitu
Dari 31 Desember 2011, orang yang terdaftar adalah 20 juta wajib pajak. Jumlah SPT 8,5 juta. Yang artinya rasio wajib pajak orang pribadi terdaftar dan SPT tahunan yang disampaikan terhadap kelompok pekerja hanya aktif mencapai 18%. Dengan kata lain, tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi itu masih rendah. Nah, pada rumusan masalah kedua, yaitu apakah pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak wajib pajak orang pribadi di kota tomohon, kita kembali kepada latar belakang lagi. Nah, di sini pada baris kelima, pengetahuan dan pemahaman peraturan pajak itu sangat penting. Nih, yaitu guna berakibat positif terhadap kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak. Jadi, jika bisa disimpulkan seperti saat kita menggunakan barang, mengenai barang atau membeli suatu barang baru, itu sangat penting jika kita membaca penggunaannya prosedur terlebih dahulu, agar kita dapat menggunakan barang itu secara maksimal. Jadi, jika rendahnya kepatuhan wajib pajak itu diakibatkan dari pengetahuan dan pemahaman pajak dan anggapan tentang pajak serta arahan petugas pajaknya masih rendah, itu sangat berdampak buruk. Pemahaman peraturan pajak ini guna untuk mengenali sesuatu proses di mana wajib pajak memahami dan mengenali tentang peraturan dan undang-undang serta tata metode perpajakan dan menerapkannya guna melaksanakan kegiatan perpajakan semacam membayar pajak, melaporkan SPT, dan sebagainya. Jadi, pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan ini sangat penting dan berpengaruh. Ketiga, rumusan masalah yang ketiga adalah apakah kualitas layanan berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak wajib pajak orang pribadi di kota tomohon. Pada latar belakang, kita kembali lagi kepada latar belakang lagi, yaitu terdapat sistem pemungutan pajak dengan menggunakan self-assessment. Dan seperti yang kita lihat di PPT ini, bisa Ibu baca juga, dan akan saya ringkas. Pada sistem ini lebih ditekankan kepada kerelaan wajib pajak untuk mematuhi kewajiban perpajakannya pada kalimat akhir. Nah, sebetulnya sistem ini terdapat kelemahan. Jadi, terdapat masyarakat sendiri dalam kenyataannya tidak suka membayar pajak. Hal ini disebabkan masyarakat tidak pernah tahu wujud konkret imbalan dari uang yang dikeluarkan untuk membayar pajak. Nah, untuk upaya agar layanannya bagus dan masyarakat mau bayar pajak itu dalam meningkatkan penerimaan pajak adalah dengan memberikan suatu pelayanan yang bermutu terhadap wajib pajak selaku pelanggan. Masih ada wajib pajak yang menunggu ditagih baru membayar pajak, seperti peraturan pajak yang lama. Karena itu, peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan diharapkan dapat meningkatkan kepuasan kepada wajib pajak sebagai pelanggan. Sehingga, kualitas layanan sangat berpengaruh terhadap orang pribadi di kota Tomohon. Selanjutnya adalah tujuan penelitian. Untuk mengetahui pengaruh kesadaran pajak terhadap kemauan membayar orang pajak, ya. Dari berasal rumusan masalah ini, ketiga rumusan masalah ini, yang ketiga adalah, maka karena sudah dibuat rumusan masalah berawal dari latar belakangnya, maka dapat dibuat tujuan penelitian. Sesuai dari yang pertama, apakah kesadaran membayar pajak itu berpengaruh? Untuk mengetahui pengaruhnya, maka dibuatlah penelitian ini. Kedua adalah, apakah pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh? Dan dibikinlah di penelitian ini tuh untuk mengetahui pengaruhnya. Dan ketiga, kualitas layanan perpajakan apakah berpengaruh pada orang pribadi di Tomohon. Untuk mengetahuinya, sang peneliti ini membuat artikel ini. Jadi, untuk mengetahuinya, dari tujuan penelitian ini belum cukup jelas akhir dari ending penelitian itu, maka dibuatlah manfaat penelitian itu bagian akhir, yaitu
Setelah diteliti, maka apa yang didapatkan dari hasil semua penelitian ini? Itu yang pertama, melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai informasi bagi rekan-rekan mahasiswa, program magister akuntansi dan pembaca pada umumnya dalam aplikasi teori dan pengembangan ilmu pengetahuan yang telah dipelajari di bangku kuliah. Kedua, manfaatnya dengan adanya penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan informasi, pelengkap, atau masukan sekaligus pertimbangan bagi pihak-pihak yang berwenang yang berhubungan dengan penelitian ini untuk meningkatkan kemampuan wajib pajak dan dalam membayar pajak sehingga dapat mengoptimalkan penerimaan pajak negara. Ketiga, sebagai tambahan informasi dan masukan untuk membantu memberikan gambaran yang lebih jelas bagi para yang ingin melakukan penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan membayar pajak orang pribadi. Nah, jadi hasil dari penelitian ini ada titik terangnya. Semoga dapat dari informasi ketiga yaitu semoga dapat memberi gambaran yang lebih jelas pada para peneliti-peneliti lain untuk menerapkan wajib pajak, sadar pajak pada kota-kota lain atau warga lain, merumuskan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan presentasi sistematika pada artikel yang saya review tentang pengaruh kesadaran membayar pajak pada orang pribadi di kota Tomohon. Sekian, terima kasih. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, dan salam harmoni.